talk anymore. We don't talk anymore. Selamat pagi anak mom semua, terkhusus untuk kelas 11 akuntansi. Kita kembali ke mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, masih dibawakan oleh Mom Trilolanika Brukaro. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel mem ini, di komen dan di share apabila kalian menyukai video mem ini. Oke, kita masuk ke materi kita. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai resiko usaha dari yang kemarin. Hari ini kita membahas kategori resiko usaha berdasarkan dampak yang dihasilkannya. Ya, pertama itu risiko sistematis, maksudnya risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan resiko spekulatif dan murni. Contohnya ialah risiko akibat krisis moneter. Yang kedua ada risiko spesifik, yaitu risiko yang memiliki dampak khusus dan tidak dapat dihindari, tetapi dapat diminimalisir. Contohnya risiko yang diakibatkan oleh limbah dari produk yang kita hasilkan. Kemudian ada juga pembagian kategori risiko berdasarkan kontrolnya. Yang pertama ialah risiko yang dapat dikendalikan. Contohnya, barang yang kita jual kurang laku, sehingga kita dapat mengganti produk tersebut dan mencari barang yang lebih sesuai ke pasaran. Yang kedua ialah risiko yang tidak dapat dikendalikan. Contohnya kebakaran, penipuan, atau bencana alam. Kejadian-kejadian ini tidak dapat kita prediksi, tapi kita dapat mencari solusi untuknya. Kemudian kita akan belajar mengenai jenis-jenis risiko usaha. Yang pertama ialah risiko produksi. Contohnya, kalau kita memproduksi sesuatu, terkadang barang yang kita hasilkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Contohnya, bajunya agak sobek, ukurannya tidak pas, jadi mengakibatkan hasil penjualan juga menurun atau konsumen menjadi merasa dirugikan. Kalau penjualan juga menurun, kita juga perusahaan akan menjadi rugi. Yang kedua, risiko pemasaran. Biasanya ini berkaitan dengan marketing. Maksudnya, kalau kita memiliki tim penjualan yang baik, maka masyarakat akan lebih mengenal barang kita dan barang kita akan menjadi lebih laku. Biasanya berkaitan dengan promosi. Yang ketiga, risiko dari sumber daya manusia. Di sini diharapkan kita memiliki pegawai yang memiliki kemampuan sehingga barang yang kita jual juga menjadi lebih baik atau lebih laku. Kalau karyawan kita pemalas, maka penjualan juga akan menurun. Selanjutnya ada risiko finansial atau ketidakpastian berapa income atau keuntungan yang kita dapatkan. Ini biasanya terjadi pada perusahaan yang baru saja dibuka. Selanjutnya ada risiko lingkungan. Adalah limbah yang dihasilkan oleh produk, sehingga kita memiliki kerugian yang mengakibatkan lingkungan kita juga mengalami kerugian. Kalau limbah sudah terlalu banyak dan masyarakat sekitar terganggu, kita harus ganti rugi untuk kerugian tersebut. Selanjutnya adalah risiko teknologi. Contohnya, kalau kita menggunakan alat teknologi, biasanya kita harus memiliki jangka waktu untuk servis agar peralatan elektronik kita lebih tahan lama. Risiko ketujuh ialah permintaan pasar. Maksudnya, terkadang permintaan pasar ini berubah-ubah. Jadi, kalau kita tidak jeli memilih yang mana yang sedang permintaannya tinggi, kita dapat mengalami kerugian yang besar. Contohnya saat ini kan yang dibutuhkan masker. Jadi, kita produksi masker atau peralatan yang berhubungan dengan kesehatan. Yang kedelapan ada resiko perbaikan. Ini mirip dengan resiko teknologi, di mana kita harus mengatur jadwal kapan peralatan itu diperbaiki. Dan yang kesembilan ada resiko kerjasama. Saat membuka usaha, kita harus memilih partner bisnis secara tepat dan hati-hati agar kita tidak ditipu atau dirugikan. Yang ke-10 ada risiko peraturan pemerintah. Jadi, usaha yang kita buka tidak boleh melanggar kodrat hukum yang diatur oleh pemerintah atau tidak mengganggu kepentingan umum. Yang terakhir ialah risiko pengembangan aset.
Maksudnya, saat kita ingin melakukan scale up atau pengembangan jenis usaha, kita harus mempertimbangkan scale up itu cocok atau tidak dengan usaha kita. Selain jenis-jenis risiko usaha, kita juga belajar mengenai risiko wirausaha atau risiko yang dialami oleh seorang pengusaha. Yang pertama ialah karena mereka masuk ke dalam bisnis terlalu cepat. Biasanya kalau terlalu cepat melakukan suatu bisnis plan kita tidak akan mendalam, sehingga rencana itu tidak akan matang dan tidak berjalan sesuai dengan kita inginkan. Kemudian yang kedua, ada kehabisan uang. Maksudnya saat menjalankan usaha tersebut ternyata modal yang kita miliki sudah habis atau tidak bisa untuk menjalankan usaha itu dengan baik lagi. Kemudian yang terakhir ada kegagalan perencanaannya. Maksudnya saat kita berencana, terkadang hasil yang kita dapatkan saat usaha itu berjalan tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Intinya, dalam memulai usaha, kita harus mempertimbangkan segala aspek risiko yang akan terjadi. Oke, untuk tugas kita hari ini seperti biasa, silakan dicatat ringkasan dari materi yang sudah menjelaskan, kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan kepada mail. Pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for?